Lu jangan nantang gua lo, kata Presiden tadi ya. Peringatan keras kembali datang dari Kepala Negara. Presiden Prabowo menegaskan kebocoran anggaran tak boleh lagi dianggap biasa. Mantan pimpinan BUMN pun diminta siap menghadapi hukum yang berbicara apa adanya. Apakah ini akan jadi langkah awal pembersihan besar-besaran tata kelola negara? Kita bahas bersama dengan pengamat BUMN dan juga Direktur Eksekutif Next Indonesia, Heri Gunawan. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Heri, apa kabar Mas? Baik, waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Yudi. Terima kasih ya Mas Heri sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mas, saya kutip yang dibilang Pak Presiden tadi, "Lu jangan nantang gua lo," katanya gitu. Dan itu bukan sekali dua kali, Mas. Sepertinya Presiden melayangkan ancaman ke petinggi-petinggi BUMN itu beberapa kali gitu. Sebenarnya apa yang ingin ditegaskan Presiden, Mas, dari pernyataan itu? Ya, tentu saja yang pertama kita melihat bahwa Presiden ini concern terhadap BUMN, pengelolaan BUMN ya. Karena BUMN ini punya potensi besar untuk ikut menggerakkan atau mendorong perekonomian nasional. Karena asetnya itu begitu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita bisa lihat ini adalah bagian dari program pemberantasan korupsi yang memang terus dijalankan oleh Presiden. Karena gini, terkait bahkan persoalan-persoalan yang teknis misalnya gitu ya. Soal terkait dengan pembayaran tantiem misalnya. Tantiem perusahaan-perusahaan BUMN yang rugi juga mendapat tantiem segala macam itu saja sudah disampaikan oleh Presiden setidaknya 2 kali. Pertama waktu 15 Agustus 2025 ketika dia pidato di sidang umum MPR. Nah kemudian kemarin waktu ada peresmian kilang Pertamina di Balikpapan juga diulang lagi. Nah ini menurut saya kalau orang-orang di bawah Presiden tidak menjalankan mandat atau concern ini dengan baik, itu harus ada yang pasti ada masalah di bawahnya. Ini udah jelas-jelas. Sekarang Presiden ngomong lagi soal BUMN. Jadi ini menurut saya, ini seharusnya orang-orang di bawahnya ini sudah harus segera menindaklanjuti gitu. Nah hanya memang persoalan BUMN ini menurut saya tidak bisa sekadar memeriksa misalnya direksi yang dianggap punya masalah dalam pengelolaan BUMN. Kenapa tidak bisa, Mas? Persoalan BUMN itu lebih besar dari itu menurut saya. Misalnya gitu, kita kasih contoh kenapa BUMN rugi itu tetap membayar tantiem. Itu karena regulasi yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya itu membolehkan. Nah itu ada di dalam peraturan Menteri BUMN yang terakhir tahun 2023. Di situ misalnya disebutkan, BUMN boleh memberikan tantiem kepada direksi dan dewan komisaris walaupun BUMN itu rugi. Dengan catatan kerugiannya tidak lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kalau tahun sekarang ruginya 5 triliun, kalau tahun lalu ruginya 7 triliun, itu masih boleh bayar tantiem. Masih boleh ya, padahal rugi gitu ya? Nah, itu yang jadi persoalan. Ini kan yang membuat Presiden marah. Nah, makanya menurut saya, ini harus dikaji secara komprehensif kalau ingin membenahi BUMN. Nah, itu yang pertama. Dari sisi regulasinya perlu dikaji juga secara komprehensif. Yang kedua misalnya yang perlu diperhatikan juga. Ketika BUMN itu sedang dikonsolidasikan, ini kan amanat Presiden supaya BUMN itu dari 1.000 dikonsolidasikan menjadi sedikit. Kalau yang tidak perlu, ya jangan juga didirikan BUMN. Nah, tapi persoalannya misalnya sekarang, justru yang saya khawatirkan, Danantara juga tergiur untuk misalnya membuat BUMN baru. Contoh BUMN baru misalnya, di bidang perkebunan ada Agrina. Sekarang di bidang pertambangan itu dalam rangka ingin mengelola aset tambang yang memang izinnya dicabut. Misalnya kan baru aja dibentuk Perminas. Nanti akan berbenturan lagi dengan Main ID, berbenturan dengan Vale, dengan Freeport, kemudian dengan Antam. Nah ini juga maksud saya bawahannya Presiden ini harus menangkap pesan ini dengan jelas. Nah kemudian itu juga dijalankan dengan baik gitu ya. Maaf saya potong dulu Mas. Berarti ada yang dibentuk oleh Danantara BUMN baru yang bisa saja beririsan dengan BUMN yang sudah ada begitu? Bukan hanya beririsan, memang bertabrakan. Memang bertabrakan? Waduh. Loh iya, sekarang Perminas misalnya baru dibentuk. Ini kan akan bertabrakan dengan Antam. Perminas akan garap tambang emas. Sekarang Antam garap tambang emas. Tambang emas? Iya, Antam kan bisnisnya emas. Vale. Vale kan sudah jadi BUMN di bawah Main ID juga bisnisnya juga banyak emas. Kemudian juga ada Freeport.
Nah, terus mau ngapain? Ini kan menjadi membuat pengelolaan BUMN menjadi tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Kalau ada BUMN baru yang dibentuk, itu kan perlu tambahan modal baru, SDM baru. Nah sekarang, kalau yang garap dari sudah ada, kita ambil contoh aja lah ya. Misalnya yang garap itu adalah Freeport atau misalkan PT Antam. Kan nggak perlu beli peralatan baru. Kita mengerahkan sumber daya yang sudah ada. Yang kalau kita lihat, kita kayak, saya nggak mengerti betul bagaimana bisnis pertambangan detailnya. Ya, ya. Tapi kira-kira kasarnya gini, kalau butuh beko, kalau butuh kendaraan, kan sudah ada semua di Antam. Misalnya itu, atau di Freeport. Kenapa mesti bikin BUMN baru? Bikin baru gitu. Ini menurut saya itu satu hal lah. Itu apa? Itu juga yang harus. Iya. Ini menurut saya agak menyimpang dari misalnya gitu ya. Apa yang diinginkan oleh Presiden bagaimana BUMN itu dikelola secara efisien. Dan kemudian dikelola juga secara bersih. Nah, di dalam tadi kalau Presiden ingin mendorong proses hukum terhadap BUMN, saya sepakat diperiksa lagi BUMN yang sudah sebelumnya. Tapi selama ini yang kita khawatirkan adalah satu, pemeriksaannya itu hanya berhenti sampai pada direksi. Direksi Padahal, saja. Iya, seharusnya kan komisarisnya juga diperiksa loh. Bagaimana komisaris menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Nah ini selama ini komisarisnya lolos. Nah yang kedua juga aparat penegak hukum menurut saya harus memilih persoalannya juga dengan cermat. Misalnya gini, jangan sampai persoalan aksi korporasi BUMN yang betul-betul murni bisnis itu kemudian dijadikan kasus hukum. Nanti kasihan yang repot Presiden lagi. Misalnya dia harus mengeluarkan apa namanya istilahnya ya rehabilitasi lah, misalnya dengan kekuasaannya sebagai kepala negara. Itu nanti yang mencacat, yang rusak itu, yang orang jadi kritik, itu kan akhirnya jadi Presiden. Jadi seolah-olah memberikan pengampunan itu dengan mudah. Nah ini kan seharusnya dimulai dari aparat penegak hukum yang cermat memilih kasusnya. Mana yang ada potensi pelanggaran, itu yang ditelusuri. Jangan aksi korporasi, yang kemudian betul-betul aksi korporasi, itu yang disasar gitu loh. Nah itu juga banyak hal yang memang masih perlu diperhatikan. Tapi semangatnya menurut saya, ya ini memang harus dijalankan menurut saya. Negara harus diselamatkan gitu. Tapi kalau kita bicara Danantara kan ada mungkin 1040 BUMN di Indonesia ya Mas ya. Bagaimana ya Danantara harus membereskan agar tidak tumpang tindih pengelolaan padahal tadi Anda barusan bilang ada BUMN baru yang bertabrakan. Ya. Kalau menurut saya sih, saya cara berpikirnya simpel aja. BUMN itu hadir, satu, kita buat aja kriterianya. BUMN itu satu yang menjadi mandat undang-undang. Yang menjadi mandat undang-undang itu terutama misalkan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan segala hal yang berurusan dengan kesejahteraan masyarakat banyak. Itu dengan demikian BUMN-nya wajib ada. Satu hal. Kedua adalah BUMN yang mendukung program-program strategis pemerintah. Baik. Mas Heri, masih bersama kami? Aduh, agak terputus sepertinya ya. Baik. Tadi beberapa hal yang disampaikan menarik ya pemirsa ya. Bagaimana pengelolaan BUMN di Indonesia akan lebih efektif apabila ada BUMN justru yang baru dibentuk dengan fungsi atau sesi mode usaha yang serupa atau sama. Dan ini menjadi satu hal yang dikritisi juga. Dan menarik dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, saya kutip sedikit pemirsa ya. Ini adalah pidato yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan seluruh pejabat daerah mengenai BUMN yang terpecah dalam 1040 perusahaan, bisa di-manage 1000 perusahaan dan satu dalam Danantara. Baik, masih bersama kami Mas? Tadi sempat terputus ya Mas Heri ya. Gimana Mas Heri, sesimpel apa begitu untuk membuat efektivitas supaya tidak tumpang tindih pengelolaan BUMN ini? Nah ini seharusnya Danantara itu punya peta jalan ya, peta jalan bagaimana dia mengonsolidasikan BUMN. Yang pertama, BUMN yang perlu dipertahankan misalkan yang kita butuhkan, itu adalah BUMN yang menjadi mandat undang-undang. Misalnya di bidang ketahanan energi, ketahanan pangan, segala macam dan lain-lain yang terkait dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah BUMN yang strategis sifatnya. Strategisnya ukurannya apa? Dia mendukung program-program prioritas pemerintah. Nah,
Di luar itu yang memang tidak diperlukan, ya biarkan swasta yang berkembang. Sebagai contoh ya, bagaimana BUMN kita misalnya gitu ya, bahkan ini pernah diungkap sendiri oleh Kementerian BUMN pada waktu itu. Di banyak BUMN itu rata-rata ada beberapa BUMN itu punya bisnis air minum dalam kemasan. Nah, kalau menurut saya kan ini konyol. Misalnya gini ya, BUMN yang tidak relevan dengan air minum dengan kemasan. Saya punya produk sendiri gitu. Misalnya, tiba-tiba punya bisnis air minum dengan dalam kemasan. Maksudnya kenapa tidak memanfaatkan BUMN yang bisa memproduksi itu sendiri? Persis, itu yang pertama. Yang kedua misalnya di perhotelan. Apa sih fungsinya kita punya BUMN perhotelan? Gitu. Nah, karena gini, ya selama ini toh udah BUMN dengan 1.000 kayak begitu, faktanya Bank Indonesia mencatat 86% investasi di Indonesia itu lebih banyak adalah investasi dari pihak swasta. Investasi publik, nah investasi publik dalam hal ini adalah pemerintah maupun BUMN itu hanya 14%. 14%. Jadi jangan swasta ya, ini selama ini kita banyak dihidupi oleh swasta. Tapi untuk hal-hal yang strategis setuju kita punya BUMN. Jadi yang itu tidak strategis menurut saya atau yang tidak menjadi mandat undang-undang, ya sudahlah. Kalau perlu diprivatisasi aja, gitu. Ekstrimnya ya seperti itu. Jangan kemudian dipertahankan, apalagi yang konyol misalnya. Tadi betul kata Presiden itu. Ada yang konyol, satu BUMN misalnya ya, dia punya anak usaha sampai 30. Aduh, 30 anak usaha. Iya, coba lihat di BUMN Karya. BUMN Karya itu rata-rata anak usahanya itu 30. Anak usaha baik langsung maupun tidak langsung. Apa urgensinya apa gitu ya? Dia bikin anak usaha yang begitu banyak. Nah, jadi menurut saya memang ini bukan hanya persoalan hukum yang harus disegerakan, tapi yang perlu disegerakan itu adalah bagaimana Presiden atau pemerintah mengevaluasi kondisi BUMN dari secara keseluruhan. Kalau perlu ada regulasi-regulasinya juga yang perlu kemudian kalau memang perlu dibatalkan ya dibatalkan gitu. Seperti tadi BUMN rugi boleh membayar dividen. Itu batalkan aja karena nggak bisa dibatalkan oleh surat edaran dan antara. Dan surat edaran dan antara posisinya ada di bawah. Dia tidak boleh pertentangan dengan produk hukum yang ada di atas ya. Ya tentu peraturan menteri jauh lebih kuat dibandingkan surat edaran dan antara. Jadi menurut saya itu harus begitu. Jadi harus dimulai dengan bagaimana dievaluasi secara menyeluruh gitu. Ngomong-ngomong soal evaluasi Mas Heri, berarti yang disampaikan Pak Presiden tadi benar nih, berarti harus siap-siap dipanggil kejaksaan, begitu Mas Heri? Ya, harus begitu. Dan saya mau nambahin, jangan hanya direksinya, tapi kalau bisa Dewan Komisarisnya. Ya, karena dia yang menyetujui, RKAP dia yang menyetujui. Gitu kan? Kemudian strategi perseroan, itu semuanya juga disetujui oleh Dewan Komisaris. Dan Dewan Komisaris secara reguler bikin rapat gabungan dengan direksi. Dan dia mengawasi, tugasnya adalah mengawasi. Kalau bisa terjadi penyimpangan yang bertahun-tahun, lalu apa yang diawasi sama dia? Gitu. Nah selama ini memang selalu lolos tuh Dewan Komisarisnya. Nah itu makanya kalau mau diperiksa oleh aparat penegak hukum, jangan berhenti sampai pada direksi. Tapi juga pada Dewan Komisaris yang memberikan persetujuan. Baik. Sebenarnya kalau kita lihat zoom out ya di Republik ini itu sumber daya alam luar biasa, seharusnya tidak ada alasan BUMN kita sejahtera ya Mas Heri ya. Betul, iya. Baik, Mas Heri, makasih banyak ya Mas ya. Izin nanti kita bisa dialog kembali ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas. Selamat malam. Ya, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, informasi berikutnya ini masih saat rakor pemerintahan pusat dan daerah. Di rakor tersebut Presiden Prabowo Subianto juga melontarkan tantangan terbuka kepada pihak-pihak yang tidak menyukai pemimpinannya untuk bertarung di 2029. Presiden Prabowo juga menyinggung adanya kelompok tertentu termasuk antek-antek asing yang sengaja memancing situasi panas melalui demonstrasi yang ricuh. Saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silahkan. 2029 bertarung. Iya kan?
sedikit-sedikit mau demo. Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Saudara-saudara, kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahayakan. Itu pidana. Saya tidak ragu-ragu. Kalau demo silakan, tapi mau bagaimana mau demo? Kamu 5.000 kali demo, tidak akan ada satu pabrik dibuka. Jadi kelompok-kelompok ini sadar atau tidak sadar, saya yakin mereka dikendalikan oleh kekuatan asing. Yakin saya dan saya punya bukti.